Tim gabungan unit Reskrim Polsek Bonto Maranu dan Reskrim Polsek Somba Opu menggerebek rumah Agi 33 tahun, pelaku curanmor di Desa Borong Palala, Kecamatan Palatasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat mengetahui kedatangan polisi, pelaku sempat bersembunyi di dalam lemari. Sementara istri pelaku mengelabui petugas dengan dalih suaminya tidak berada di dalam rumah. Petugas menggeledah rumah dan berhasil meringkus pelaku. Polisi juga membawa barang bukti sepeda motor hasil kejahatan ke Mapolsek Somba Opu. Aksi pencurian terjadi pada November 2024 lalu. Pelaku beraksi seorang diri dengan memanfaatkan situasi yang sepi. Bulan yang lalu kita sudah melakukan beberapa pengecekan ke rumah bersangkutan, tapi malam ini kita dapat informasi bahwa yang bersangkutan sudah kembali di wilayah Kecamatan Bonto Maranu. Jadi kami bersama dengan teman-teman dari Bonto Maranu melakukan tindakan ini. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polsek Somba Opu dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Kericuan antara puluhan warga dengan penjaga toko obat terlarang berkedok warung kelontong pecah di Jalan Raya Babelan, Kampung Blendung, Desa Kedung Pengawas, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini dipicu keresahan warga dan maraknya peredaran obat-obatan terlarang. Penjaga toko yang tak terima tokonya digeruduk malah menyerang balik dengan senjata tajam. Warga yang geram melakukan aksi pengepungan hingga pelaku nyaris dihakimi massa. Ini sudah bertahun-tahun lamanya, tapi ini sudah tidak tindakan dari pihak berwajib, sudah tidak tindakan. Makanya karena ada suatu hal tadi, ada reaksi dari yang dagang di sini, yaitu menggunakan sajam. Jadi otomatis dari warga di sini ada reaksi. Beruntung polisi ke lokasi dan bisa meredam emosi massa. Polisi mengamankan pelaku beserta barang bukti ratusan obat-obatan jenis tramadol dan ekstrimer dan dibawa ke kantor polisi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Tawuran antar kelompok hampir setiap hari terjadi, warga Jakarta resah. Polisi tangkap penyewa mobil pertama milik bos rental yang tewas ditembak di res area tol Tangerang Merak. Tabrakan beruntun melibatkan ratusan kendaraan terjadi di Kazakhstan. Ya, selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga sudah kami siapkan untuk Anda khusus di weekend pertama tahun 2025 ya Camar ya. Bersama saya Arliza Hadi pemirsa. Dan saya Camar Haida, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pada pagi hari ini, tawuran yang terjadi setiap hari di Jakarta semakin membuat warga resah. Kali ini pemirsa, 2 kelompok remaja saling serang dengan batu botol petasan hingga menggunakan senjata tajam pecah di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kedua kubu yang bertikai saling serang menggunakan petasan roket serta saling lempar batu dan botol minuman. Percikan api disertai dentuman petasan membuat suasana semakin mencekam.
Demi bisa melukai lawannya, tak sedikit pelaku tawuran yang juga nekat membekali diri dengan senjata tajam. Aksi tawuran petasan ini terjadi pada Jumat dini hari saat warga tengah tertidur lelap. Diketahui aksi tawuran ini merupakan tawuran susulan setelah sebelumnya pecah pada perayaan malam tahun baru. Setengah dua. Nggak berani keluar, takut. Nggak bisa jalan, kaki udah lemes. Kayaknya sih bukan warga sini, warga luar kayaknya. Nggak tahu orang mana itu, orangnya tinggi-tinggi. Gitu. Itu pakai apa Bu? Petasan atau gimana Bu? Dari sono petasan, ke sini orang sampai pintu ibu situ. Ya Allah, ini setiap ini ada aja tawuran yang nggak habis-habisnya. Ibu sebagai warga gimana? Resah nggak sih Bu? Aduh, bukannya resah lagi, ketakutan. Mules perut ibu, sakit perut, mau buang air nggak bisa. Aksi saling serang baru berhenti setelah salah satu kelompok yang kalah jumlah dan persenjataan akhirnya memilih mundur ke dalam gang. Pihak Kelurahan Mangga 2 Selatan beserta petugas TNI dan Polri siang tadi langsung melakukan rapat koordinasi guna memitigasi potensi terjadinya tawuran susulan. Hingga saat ini, kedua kelompok yang melakukan tawuran masih diselidiki identitasnya. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Gagal menghindar, seorang pekerja pemotong kaca di Cengkareng, Jakarta Barat terluka akibat tertimpa ratusan kaca cermin ketika menurunkan muatan dari atas mobil ekspedisi. Insiden ini membuat warga panik menyelamatkan korban. Warga panik sambil bergotong royong berupaya menyelamatkan seorang pekerja usaha pemotongan kaca yang kakinya tertimpa puing-puing kaca di Jalan Budi Bakti, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban diketahui gagal lari menyelamatkan diri saat ratusan kaca untuk cermin menimpa dirinya. Akibatnya, korban menderita luka serius di bagian lutut hingga telapak kaki. Waktu dibongkar kan dia dua sisi kan, nggak nyatu semua. Jadi sisi yang dari sebelah sini udah dibuka kawatnya, itu nggak kenapa-napa. Pas teman saya buka di sebelah sana, ambruk semua ke sana, akhirnya diketiban. Tapi dia sempat menghindar. Itu posisi temannya lagi mau bantuin nurunin. Iya, jadi kan memang kalau lamuf kan dia cuma nganter doang kan. Jadi yang bongkar dari kita katanya, akhirnya dibongkar sama teman saya. Korban yang mengalami luka cukup parah ini langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Laka beruntun, 3 kendaraan yakni bus pariwisata, truk bermuatan bahan kimia, dan minibus terjadi di ruas tol Semarang Solo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Akibat banyaknya tumpahan cairan kimia di jalan, kemacetan panjang tidak terhindarkan. Kecelakaan beruntun ini terjadi di ruas tol Semarang Solo, tepatnya di kilometer 438+100 arah Jakarta, di Desa Derekan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 3 kendaraan yakni bus pariwisata, truk bermuatan bahan kimia, serta mobil minibus terlibat dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan bermula saat bus pariwisata melaju kencang dari arah Bawen menuju Ungaran. Saat di lokasi kejadian, bus kehilangan kendali dan langsung menabrak truk dari arah belakang, sehingga truk terdorong dan menabrak mobil yang ada di depannya. Kencangnya benturan membuat truk terguling ke dalam parit dengan muatan berupa cairan kimia tumpah ke jalan. Sementara mobil minibus mengalami kerusakan parah. Diduga kecelakaan disebabkan tidak berfungsinya rem pada bus pariwisata. Akibat kecelakaan beruntun tersebut, sopir truk cairan kimia mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Untuk cairan sudah langsung kita tangani dengan baik. Dari TMJ juga mendatangkan pemadam kebakaran. Jadi tidak sampai mengenai kendaraan yang lain. Jadi sekarang sudah clear, arus lalu lintas juga sudah lancar.
Selama proses evakuasi, ruas tol Semarang-Solo sempat mengalami kemacetan panjang, terlebih banyaknya tumpahan cairan kimia di jalan. Kasus kecelakaan beruntun ini ditangani Satlantas Polres Semarang. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Oknum petugas kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan menodongkan pistol ke operator parkir Pelabuhan Bakauheni. Peristiwa yang terekam kamera pengawas viral di media sosial. Penodongan pistol kepada operator terjadi di pintu keluar Pelabuhan Bakauheni 3 Januari 2025 sekitar pukul 4:53 waktu Indonesia Barat. Menurut korban, terjadi cekcok karena pelaku tidak mau membayar uang tiket. Sementara kartu pas milik pelaku sudah tidak dapat digunakan lagi. Korban menyarankan untuk mengurus kartu pas ke kantor ASDP agar dapat keluar masuk pelabuhan secara gratis. Tidak terima dengan ucapan korban, pelaku langsung menodongkan pistol airsoft gun miliknya. Pelaku juga mencaci maki korban. Akibat kejadian ini, korban melapor ke kantor KSKP Bakauheni. Kasus penodongan kini dilimpahkan ke Polres Lampung Selatan. Saya scan tarifnya, keluar tuh 41.000. Terus saya mintain, dia nggak terima, dia bilang dari KSOP. Terus melakukan pemaksaan itu. Pemaksaan untuk keluar ya? Iya, keluar. Tiba-tiba mengeluarkan senjata api itu ya? Kita menerima laporan dari ASDP bahwa terjadi penodongan senjata api di loket keluar parkiran terminal reguler. Hingga tadi malam kita mendatangi TKP dan melaksanakan pengecekan, mengumpulkan bukti, mencari keterangan saksi, sehingga didapati tadi pagi ada orang yang dimaksud sudah kita amankan di Polsek KSKP. Akses keluar dua keluarga di Desa Tarajusari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat harus terhalang karena tembok lebih dari 1,5 meter. Penembakan terjadi karena masalah pribadi antar keluarga. Viral di media sosial, satu keluarga di Kampung Taraju, RT 01 RW 05, Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tidak memiliki akses keluar masuk lantaran terhalang tembok setinggi lebih dari 1,5 meter. Penembakan dilakukan tetangganya sendiri yang masih memiliki hubungan keluarga. Diduga pelaku sakit hati karena perlakuan tidak mengenakan dari korban. Tidak hanya itu, ketika korban membangun rumah, keluarga penembok sudah memberikan 50 cm lahan miliknya untuk akses jalan, namun lahan yang diberikan justru digunakan untuk mendirikan bangunan lagi. Setelah mediasi panjang, akhirnya kedua keluarga saling meminta maaf. Keluarga ini antara keluarga tentang penutupan lahan oleh tembok dari pemilik yang lain. Ternyata setelah dikomunikasikan, dimusyawarahkan di desa, di RW, dengan Muspika bersama Pak Kapolsek, Pak Kanit dan jajaran TNI juga dengan Babinsa. Alhamdulillah ada titik temu, sudah musyawarah, ini hanya kesalahpahaman keluarga saja. Kini, kedua keluarga tersebut sudah bisa kembali beraktivitas normal. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Juan Pagestu, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan ulat bulu menyerang sebuah sekolah dasar di Madiun, Jawa Timur. Para siswa yang baru saja masuk sekolah usai libur panjang menderita gatal-gatal. Ribuan ulat bulu menyerang SD Negeri Meruwak 03, Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur. Meski hanya bersarang di pohon, keberadaan ulat bulu ini membentuk koloni dan menyebar di beberapa tempat. Akibatnya, sejumlah murid yang baru saja masuk usia libur panjang alami gatal-gatal. Total 10 murid SD Negeri Meruwak 03 jadi korban serangan ulat bulu. Agar korban tidak semakin banyak, pihak sekolah memulangkan lebih awal 70 muridnya. Pihak sekolah juga menghubungi pemadam kebakaran untuk membasmi hama tersebut. Gatalnya kenapa? Kena ulat dia. Di mana ulatnya?
Di mana? Di pohon atau pohon? Gimana? Rasanya gimana? Gatel gitu? Panas gitu nggak sih? Panas ya? Panas. Terus ini dikasih apa ini? Bis liburan itu sebenarnya kemarin sudah ada, mau disemprot ternyata semakin banyak. Terus di pohon itu ternyata banyak ulat bulunya sampai menggerombol gitu, Mas. Jadi ini tadi anak-anak sebagian sudah saya syukurkan karena sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bentolan-bentolan gatal di sekujur tubuh. Tidak hanya warga sekolah, petugas juga turut jadi korban. Sebab bulu yang ada pada ulat terbang ketika disemprot cairan insektisida. Serangan ulat bulu sering terjadi di saat musim penghujan. Masyarakat diimbau selalu mewaspadai fenomena ulat bulu jika terjadi di lingkungan sekitar. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wayu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Camar Haenda. Polisi menangkap Ajat Supriyatna, orang pertama penyewa mobil milik bos rental yang tewas ditembak di res area tol Tangerang Merak. Sementara itu, Puspomal juga telah menangkap seorang prajurit yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut. Anggota kepolisian Polres Pandeglang menangkap Ajat Supriyatna, penyewa pertama mobil milik bos rental yang tewas ditembak di res area tol Tangerang Merak. Pelaku ditangkap di sebuah kontrakan di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Usai ditangkap, pelaku dibawa ke Mapolres Pandeglang sebelum diserahkan ke Polresta Tangerang untuk penyelidikan lebih lanjut. Kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 tol Tangerang Merak. Langkah selanjutnya kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut telah menangkap seorang prajurit yang diduga terlibat dalam penembakan terhadap bos rental mobil di res area kilometer 45 tol Tangerang Merak arah Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto yang mengatakan pelaku sudah diamankan atau ditangkap di Puspomal. Buntut pengakuan itu, Pusat Polisi Militer TNI turun tangan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan prajuritnya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, Polresta Tangerang mengidentifikasi pelaku penembakan terhadap pemilik rental mobil di res area kilometer 45 Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan sejumlah rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian, komplotan pelaku penembakan diketahui berjumlah 4 orang. Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil di res area kilometer 45 di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten terus didalami polisi. Berdasarkan pemeriksaan sejumlah rekaman CCTV di lokasi kejadian, komplotan pelaku penembakan terhadap bos rental mobil berjumlah 4 orang. Polisi pun telah mengantongi identitas para pelaku yang saat sedang dalam pengejaran. Dari alat bukti, petunjuk dari CCTV pastinya sudah kita dalami dari beberapa titik yang ada di sekitar rest area untuk dijadikan petunjuk dalam mengungkap identitas daripada pelaku tersebut. Pak, sudah ada titik terang belum, Pak? Alhamdulillah ya, sementara polisi sudah mulai ada titik terang dari beberapa alat bukti yang kita dapatkan. Mudah-mudahan sesegera mungkin pelaku ini bisa kita ungkap. Sementara itu, untuk mengungkap jenis senjata api yang digunakan pelaku, polisi pun tengah melakukan uji balistik terhadap 5 selongsong peluru yang diamankan dari TKP. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, anak pemilik rental mobil menceritakan kronologi penembakan terhadap ayahnya di res area kilometer 45 tol Tangerang Merak dan menceritakan penolakan pihak kepolisian untuk melakukan pendampingan. Sementara itu, polisi mengaku penolakan pendampingan karena korban tidak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan mobil.
Pas posisi Anyer, dia berhenti sekitar 15-20 menitan. Nah, inisiatiflah kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampirlah ke Polsek Cinangka itu, kita menceritakan kejadian ini, dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga, katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saya minta perlindungan atau pendampingan ya untuk mengambil motor tersebut. Polisi yang bertugas pada saat itu ternyata tidak bersedia untuk mendampingi. Ada rasa kecewa di situ ya. Bapak saya ngomong, kenapa tidak bisa? Ini kan polisi mengayomi masyarakat. Ini orang tersebut mau membawa senjata api, kata bapak saya. Minta tolong pendampingannya, kata bapak saya seperti itu kan. Ternyata dari polseknya pun nggak bisa, jadi dia minta izin dulu ke Kapolsek. Dia telepon dulu petugas yang jaga malam pada saat itu. Setelah telepon ke Kapolsek, ternyata tetap nggak bisa juga katanya. Katanya takut kejadian kayak leasing, takutnya leasing. Padahal saya sudah bilang kalau saya ini rental mobil, pemilik mobil, dan saya membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, STNK, dan kunci serep juga gitu. Pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB, kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa, yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon, sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar, karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur di res area kilometer 45 Tangerang Merak. Satu pelaku bahkan mengaku anggota TNI, sementara di lokasi ditemukan selongsong peluru. Pencurian mobil berawal saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban curiga melakukan penelusuran hingga Saketi, Pandeglang. Korban berpapasan dengan mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai TNI sambil mengancam. Tak lama, sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban dan tim Makmur Jaya Rental. Kemudian mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Namun karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45 dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan Aijus melaporkan.
Pemirsa, buntut penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak, Kapolsek Cinangka dan 3 personilnya diperiksa Propam Polres Cilegon dan Polda Banten. Pemeriksaan dilakukan karena diduga ada penolakan pendampingan dari Polsek Cinangka sebelum peristiwa penembakan tersebut terjadi. Ini tuh itu ya. Itu dia, Kasus penembakan bos rental mobil hingga tewas di res area tol Tangerang Merak berbuntut panjang. Pasalnya, selama proses pengejaran mobil rental yang dicuri di wilayah Pandeglang dan Anyer, pemilik mobil sempat meminta pendampingan ke Polsek Cinangka. Namun permintaan pendampingan tersebut ditolak. Akibatnya, Kapolsek Cinangka dan 3 personelnya saat ini diperiksa oleh Propam Polres Cilegon dan Propam Polda Banten. Jadi sudah kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi dan interogasi kepada 4 personil Polsek termasuk Kapolsek dan ketiga anggotanya. Kemudian juga sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan klarifikasi juga sudah disampaikan oleh Kapolsek Cinangka. Ya, masih dilakukan pemeriksaan sampai saat ini untuk intensnya baik dari Propam Polres Cilegon termasuk juga Propam Polda Banten sendiri. Meski demikian, Polres Cilegon membantah adanya penolakan pendampingan terhadap korban dari Polsek Cinangka. Karena petugas saat itu meminta sejumlah dokumen kepemilikan mobil, namun korban tidak menunjukkannya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi premanisme diduga kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat. 3 pemuda mengendarai motor menggedor dan juga mengancam pengemudi mobil. Korban pun sempat melapor ke polisi, namun tak segera ditindak. Dekatnya kantor polisi nggak? Video viral pengancaman oleh pengendara motor berboncengan 3 orang di Jalan Hankam, Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Sepeda motor ini terus mengikuti mobil dan mengancam mereka. Videoin lo. Keras ya. Menurut kesaksian korban, peristiwa berawal dipicu saat ia menyalip motor yang berjalan pelan di tengah jalan. Nah, dengan jarak motor dia dengan mobil saya cukup dekat, kita juga refleks, akhirnya membanting setir ke kanan, dan di situ dia mulai memaki saya. Dari situ mulailah dia mengejar saya dan menggedor kaca sopir dan penumpang, dan menendang bodi mobil sampai menabrakkan ke bemper belakang. Farhan Al-Mahdi, pengemudi mobil, melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun, ia tidak langsung ditangani. Kini polisi akan memberikan sanksi bagi anggotanya yang tidak langsung tangani kasus ini. Nah, itu sudah kami dalami. Jadi anggota yang piket pada hari tersebut ya dilakukan pemeriksaan secara internal terkait dengan dugaan adanya pelanggaran disiplin, pelanggaran SOP yang dilakukan oleh anggota piket yang pada saat itu bertugas. Hingga kini, polisi masih mencari keberadaan ketiga pelaku. Olah TKP pun telah dilakukan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus berupaya mengungkap teka-teki kasus penembakan seorang pengacara asal Makassar di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Petugas menemukan barang bukti peluru proyektil kaliber diameter 8 mm dari senapan angin. Petugas kepolisian terus melakukan penyelidikan terkait insiden penembakan seorang pengacara asal Makassar saat tengah merayakan pergantian tahun bersama keluarganya di Desa Patuku Limpoi, Kecamatan Lapia Riaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Korban mengalami luka tembak, di mana dari hasil pemeriksaan oleh tim Lab 4 Polri Cabang Makassar, polisi mengetahui asal-usul senjata dan proyektil yang digunakan pelaku. Diketahui senjata tersebut berasal dari senapan angin, bukan senjata api. Polisi juga telah memeriksa 11 orang saksi yang berada di lokasi. Jadi 11 orang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres, kemudian Polres juga sudah membentuk tim gabungan
dan di backup dari tim dari Polda. Luka tembak di bagian muka bawah mata kanan, terus kemudian peluru bersarang di tulang leher. Nah, setelah dikeluarkan, kemudian proyektil itu dibawa ke labor. Labor menyatakan bahwa itu adalah peluru senapan angin. Sebelumnya peristiwa terjadi pada Selasa 31 Desember 2024. Seorang pengacara bernama Rudi S. Gani meninggal dunia ditembak oleh orang tak dikenal di Desa Patuku Limpoi, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Korban ditembak sesaat setelah makan bersama dengan keluarga di malam tahun baru di kantornya yang berada di samping rumahnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, duka mendalam dialami keluarga pengacara asal Makassar yang tewas tertembak oleh orang tidak dikenal. Istri korban tidak tahu siapa pelaku dari kejadian tersebut, namun mengakui saat ini korban tengah menangani sejumlah kasus di Kabupaten Bone. Tangis haru keluarga pecah di pemakaman pengacara asal Makassar yang meninggal dunia tertembak oleh orang tak dikenal saat tengah merayakan pergantian tahun bersama keluarganya di Desa Patuku Limpoi, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Istri korban mengaku baru mengetahui suaminya meninggal akibat ditembak saat di rumah sakit. Keluarga juga tak sempat melihat pelaku penembakan. Waktu saya masih bawa suami saya di puskesmas, di situ baru saya tahu bahwa suami saya korban penembakan. Jadi di situ baru saya tahu kalau dia itu korban penembakan. Dan kalau dimintai keterangan ya pasti saya memberikan bahwa suami saya kalau bisa begini. Keluarga mengakui korban yang berprofesi sebagai pengacara saat ini memang tengah menangani sejumlah kasus di Kabupaten Bone, namun tak tahu apakah penembakan ini berkaitan dengan hal tersebut. Saya juga tidak menjelaskan bahwa ada itu, cuma kalau kasus-kasus yang ditangani Bapak, ya memang ada. Ada kasus-kasus sensitif mungkin Ibu yang pernah Bapak ceritakan ke Ibu? Kalau kasus-kasus yang ditangani Bapak di Kabupaten Bone ada beberapa. Karena selalu saya dampingi Bapak. Kalau mau sidang atau mau ke Polres atau ke kepolisian, saya selalu dampingi mereka. Dia. Baik. Keluarga berharap polisi bisa segera menangkap pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka baru dalam kasus perundungan PPDS Universitas Diponegoro. Pencekalan untuk mencegah para tersangka melarikan diri ke luar negeri. Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro, Semarang. Ketiga tersangka diantaranya Sri Maryani, Taufik Eko Nugroho, dan Zara Yupita Azra. Sri Maryani merupakan staf administrasi Universitas Diponegoro. Taufik Eko Nugroho merupakan Kepala Program Studi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Undip Semarang, sedangkan Zara Yupita Azra merupakan dokter senior Aulia Risma Lestari. Usai ditetapkan tersangka, kini penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan hingga bullying yang mengakibatkan salah satu mahasiswi PPDS Undip Semarang meninggal dunia. Ya, nanti kita lihat ya. Saya akan melakukan pemeriksaan nanti awal Januari dan minggu depan ya. Kemudian kita akan lihat dan menganalisa bagaimana hasil pemeriksaannya. Kalau menghambat proses penyidikan ya kami dapat tindakan tegas. Tapi kalau tidak menghambat, kita lihat pertimbangan-pertimbangan lain. Seperti diketahui, mahasiswi PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya usai menyuntikan obat bius secara berlebihan pada tubuhnya. Diduga meninggalnya Dr. Aulia akibat kasus perundungan yang dialaminya di lingkungan rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.
Mahkamah Konstitusi kabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Selanjutnya pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan oleh partai politik tanpa harus memiliki kursi di DPR. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20%. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyebut batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20% inkonstitusional dan harus dibatalkan. Ketua MK Soehartoyo menyatakan bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai atau gabungan partai politik tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional. MK menyatakan norma pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold 20%, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia berharap hal ini tidak memperlemah posisi presidensial. Yang pertama, kita menghargai proses keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan presidensial threshold. Sekalipun memang kami sendiri belum membaca secara detail. Tetapi kita harus juga betul-betul melihat bahwa sistem demokrasi kita ini juga jangan jangan dibuat memperlemah posisi presidensial. Nah, ini yang kita lagi kaji sekarang. Tapi apapun yang diputuskan oleh MK ya kita hargai karena kan final banding kan. Sedangkan Partai Buruh mengaku siap mengumumkan calon presiden dan wakil presiden pada rapat kerja nasional 10 hingga 12 Februari mendatang. Berdasarkan kado dari MK ini, kami dari Partai Buruh ya untuk pelaksanaan presiden tahun 2029 kita berpeluang mendapatkan figur-figur ya para pemimpin bangsa ini untuk ke depannya. Tentu lebih banyak ya yang didukung oleh 18 partai buruh. Diketahui gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20% diajukan oleh Enika Maya Octavia. Dalam petitumnya, pemohon menyatakan pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan moralitas demokrasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan tanggapan terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20%. Dirinya menyambut baik putusan ini. Itu kan keputusan final dan mengikat. Kita semua harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK. Berapa calon Pak ke depan? Ya harapannya kan seperti itu. Hingga nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, pembuat undang-undang yaitu DPR.
Pemirsa, masih bersama iNews Pagi dengan saya Arlisa Hadi, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya pemirsa. Seorang pelaku curanmor sembunyi dalam lemari ketika digerebek polisi di Goa, Sulawesi Selatan. Istri pelaku sempat mengelabui petugas dengan dalih suaminya tidak berada di dalam rumah. Tim gabungan unit Reskrim Polsek Bonto Maranu dan Reskrim Polsek Somba Opu menggerebek rumah AG 33 tahun, pelaku curanmor di Desa Borong Palala, Kecamatan Palatasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat mengetahui kedatangan polisi, pelaku sempat bersembunyi di dalam lemari. Sementara istri pelaku mengelabui petugas dengan dalih suaminya tidak berada di dalam rumah. Petugas menggeledah rumah dan berhasil meringkus pelaku. Polisi juga membawa barang bukti sepeda motor hasil kejahatan ke Mapolsek Somba Opu. Aksi pencurian terjadi pada November 2024 lalu. Pelaku beraksi seorang diri dengan memanfaatkan situasi yang sepi. Bulan yang lalu kita sudah melakukan beberapa pengecekan ke rumah bersangkutan, tapi malam ini kita dapat informasi bahwa yang bersangkutan sudah kembali di wilayah Kecamatan Bonto Maranu. Jadi kami bersama dengan teman-teman dari Bonto Maranu melakukan tindakan ini. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polsek Somba Opu dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Toko penjual obat terlarang berkedok warung kelontong digerebek warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penjaga toko yang tidak terima digerebek menyerang balik warga dengan senjata tajam. Kericuan antara puluhan warga dengan penjaga toko obat terlarang berkedok warung kelontong pecah di Jalan Raya Babelan, Kampung Blendung, Desa Kedung Pengawas, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini dipicu keresahan warga dan maraknya peredaran obat-obatan terlarang. Penjaga toko yang tak terima tokonya digeruduk malah menyerang balik dengan senjata tajam. Warga yang geram melakukan aksi pengepungan hingga pelaku nyaris dihakimi massa. Sudah bertahun-tahun lamanya, tapi ini sudah tidak tindakan dari pihak berwajib, sudah tidak tindakan. Makanya karena ada suatu lain hal tadi, ada reaksi dari yang dagang di sini, yaitu menggunakan sajam. Jadi otomatis dari warga di sini ada reaksi. Beruntung polisi ke lokasi dan bisa meredam emosi massa. Polisi mengamankan pelaku beserta barang bukti ratusan obat-obatan jenis tramadol dan ekstrimer dan dibawa ke kantor polisi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. 5 rumah warga di kawasan Gandaria Utara, Jakarta hangus terbakar. Kebakaran juga menghanguskan bedeng pekerja proyek bangunan di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Petogogan 1, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, Jumat sore. Hembusan angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke sejumlah rumah warga. Bahkan sempat terdengar 7 kali ledakan dalam peristiwa ini. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha melokalisasi dan memadamkan api. Ada 4 total, 5 belakang 5. Kurang lebih 5 Bang ya. Sempat ada ledakan-ledakan misalnya? Ada dari satu rumah pertama kebakaran. Terus lanjut ke rumah kedua, rumah ketiga. Berapa kali ledakan Bang? Ada 7. 7 kali ledakan Bang ya? Sementara itu, kebakaran terjadi diduga akibat konsleting listrik dari salah satu rumah warga. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan.
Kobaran api terus membakar bedeng proyek yang terbuat dari material semi permanen. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat menghabiskan material bangunan. Upaya warga memadamkan kobaran api tidak berhasil karena dilakukan secara manual dan diakibatkan kuatnya tiupan angin dengan leluasa menghabiskan bangunan dan isinya. Besarnya kobaran api di lokasi kejadian membuat panik masyarakat Pagedangan yang tinggal berdekatan dengan lokasi kebakaran. Warga menyelamatkan harta bendanya dari kobaran api. Kuat dugaan kebakaran diakibatkan puntung rokok yang dibuang sembarangan karena pekerja semuanya perokok. Dikasih puntung rokok ataupun korsleting listrik. Oh gitu. Terus ketahuan tuh langsung tiba-tiba gede aja. Ketahuan udah tiba-tiba udah asap. Posisinya udah nggak ada orang, kalau ada orang. Api akhirnya dapat dipadamkan. Meskipun tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini, namun 3 lokal bedeng yang terbakar ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kasusnya saat ini masih dalam penyelidikan Polsek Pagedangan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayu Marani, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan bus pariwisata, truk bermuatan cairan kimia, dan sebuah mobil minibus terjadi di ruas tol Semarang-Solo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tak hanya membuat cairan kimia tumpah ke jalan, kecelakaan juga mengakibatkan supir truk terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan beruntun ini terjadi di ruas tol Semarang-Solo, tepatnya di kilometer 438+100 arah Jakarta, di Desa Derekan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 3 kendaraan yakni bus pariwisata, truk bermuatan bahan kimia, serta mobil minibus terlibat dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan bermula saat bus pariwisata melaju kencang dari arah Bawen menuju Ungaran. Saat di lokasi kejadian, bus kehilangan kendali dan langsung menabrak truk dari arah belakang, sehingga truk terdorong dan menabrak mobil yang ada di depannya. Kencangnya benturan membuat truk terguling ke dalam parit dengan muatan berupa cairan kimia tumpah ke jalan. Sementara mobil minibus mengalami kerusakan parah. Diduga kecelakaan disebabkan tidak berfungsinya rem pada bus pariwisata. Akibat kecelakaan beruntun tersebut, sopir truk cairan kimia mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Untuk cairan sudah langsung kita tangani dengan baik. Dari TMJ juga mendatangkan pemadam kebakaran. Jadi tidak sampai mengenai kendaraan yang lain. Jadi sekarang sudah clear, arus lalu lintas sudah lancar kembali. Tidak ada masalah dengan dabnya. Selama proses evakuasi, ruas tol Semarang-Solo sempat mengalami kemacetan panjang, terlebih banyaknya tumpahan cairan kimia di jalan. Kasus kecelakaan beruntun ini ditangani Satlantas Polres Semarang. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Ambisi PSSI untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi sorotan dari media luar. Media Italia mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang mempertimbangkan pergantian pelatih skuad Garuda. Ambisi PSSI untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi sorotan dari media luar. Kali ini media asal Italia Tuttosport mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang mempertimbangkan pergantian pelatih kepala tim. Menurut laporan yang dirilis 30 Desember 2024, PSSI ingin mencari pelatih asal Eropa untuk menggantikan pelatih skuad Garuda saat ini, Shin Tae-yong. Langkah itu dilakukan seiring upaya PSSI membangun tim dengan kualitas lebih tinggi. Langkah pergantian pelatih asal Eropa ini dikarenakan evaluasi yang dilakukan terhadap Shin Tae-yong. Meski telah diperkuat pemain berkualitas, gaya permainan yang diterapkan pelatih asal Korea Selatan itu dianggap masih kurang memadai. Media Italia itu juga menyoroti bahwa pendekatan Shin Tae-yong terlalu fokus pada aspek fisik dan kecepatan sehingga dinilai tidak cukup untuk bersaing di level internasional. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI belum memberikan keterangan.
Namun andai informasi ini benar, pelatih baru itu diharapkan sudah memimpin timnas saat menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Ya pemirsa, terima kasih. Masih di iNews Pagi. Arus balik libur tahun baru Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat diramaikan oleh pemudik hingga Jumat malam. Lebih dari 37.000 penumpang diperkirakan tiba di Jakarta menggunakan kereta api, baik yang turun di Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir maupun stasiun lain. Selain penumpang yang balik, masih nampak banyak calon penumpang yang akan berangkat dari Jakarta dan akan kembali ke daerah asalnya setelah mudik di Jakarta atau yang baru akan mudik dan berlibur. Lebih dari 15.000 calon penumpang melakukan keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir ataupun stasiun lain di Jakarta. Sedangkan yang berangkat dari Stasiun Gambir lebih dari 9.000 penumpang. Sementara itu pemirsa, momen arus balik libur Nataru, kondisi lalu lintas tol Jakarta Cikampek mulai terlihat ramai lancar. Sampai Jumat malam belum adanya kepadatan kendaraan yang melintas di jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa daerah di Pulau Jawa ini. Hingga Jumat malam belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di kilometer 19 tol Jakarta Cikampek. Namun, jika terjadi kepadatan kendaraan, pihak kepolisian bekerja sama dengan Jasa Marga akan menerapkan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap, sistem satu arah, dan kontraflow. Pemirsa, arus balik libur Nataru ini masih berlangsung dari berbagai daerah, dan untuk mengetahui informasi terkini, saya sudah terhubung dengan rekan-rekan dari Hamzah, yaitu di rest area kilometer 19 Cikampek. Ada rekan Amrina Rida dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan ada Eris Utomo dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Kita akan ke Amrina Rida terlebih dahulu di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat pagi Amrina, apakah sudah terlihat banyaknya pemudik yang datang ke Jakarta, Rina? Wah, ini meskipun masih pagi begitu ya, kalau kami melihat situasi di Stasiun Pasar Senen pada pagi ini di hari keempat pasca pergantian tahun baru 2025 ini nampaknya masih ramai ataupun juga sudah cukup ramai, dipadati ataupun juga diramaikan oleh penumpang. Aktivitasnya banyak sekali, ada penumpang yang baru saja tiba di Jakarta usai melakukan perjalanan dari berbagai kota, dan juga ada beberapa penumpang yang baru akan berangkat. Nah, juru kamera kami Ahmad Putra Pamungkas akan menunjukkan kepada pemirsa bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen. Ini adalah situasi terkini di area pintu gate yang nampaknya memang cukup lengang karena baru saja tadi beberapa waktu yang lalu terlihat ada banyak penumpang yang baru saja masuk ke pintu keberangkatan, pintu gate 1 untuk nantinya berangkat menggunakan kereta Fajar Utama Solo menuju ke area Solo, Jawa Tengah. Tadi kalau misalnya beberapa menit yang lalu ini situasinya cukup ramai, cukup padat begitu, dan dikarenakan sekarang para penumpang sudah pada masuk, makanya cukup lengang begitu, dan nanti akan ada keberangkatan lagi sekitar pada pukul 6.40 waktu Indonesia Barat. Dan tidak hanya keberangkatan, kalau sekarang memang sudah masuk arus balik libur tahun baru 2025 yang tadi juga cukup ramai ataupun juga berdatangan. Ini adalah para penumpang yang berdatangan ataupun tiba di Stasiun Pasar Senen usai melakukan perjalanan begitu. Dan informasi yang kami dapatkan berdasarkan data yang kami himpun dari PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, di momen arus balik libur tahun baru 2025 ini ataupun hari keempat
pada hari ini diperkirakan ada lebih dari 35.000 penumpang yang menggunakan kereta tiba di Jakarta usai melakukan perjalanan dari berbagai kota, di mana 35.000 penumpang ini berasal dari kota-kota yang memang menjadi favorit ketika mudik, diantaranya adalah Semarang, Solo, Yogyakarta, dan juga Surabaya hingga dari kota Malang. Meskipun untuk angka pada hari ini cukup tinggi mencapai 35.000, namun untuk tren jumlah penumpang beberapa waktu ini, terutama penumpang yang tiba di Jakarta ini terus menurun, Alista, di mana kalau dibandingkan dengan puncak arus balik pada tanggal 2 Januari 2025 lalu yang mencapai 43.000, lalu dibandingkan pada kemarin tanggal 3 Januari yang mencapai 37.000, maka hari ini memang hanya mencapai 35.000, yang artinya setiap harinya ini ada tren penurunan jumlah penumpang. Walaupun apabila dibandingkan dengan hari-hari biasa, ini untuk jumlah penumpang masih cukup tinggi. Tidak hanya jumlah penumpang yang tiba di Jakarta yang cukup tinggi, namun untuk jumlah penumpang yang berangkat, seperti yang saya sampaikan tadi, juga masih cukup ramai. Untuk di stasiun Pasar Senen sendiri, ini sekiranya pada hari diperkirakan ada lebih dari 17.000 penumpang yang akan melakukan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Dan jumlah ini pun juga masih bisa bertambah, Alista dan juga pemirsa, dikarenakan untuk tiket ini penjualannya masih terus berlangsung hingga kini begitu. Memang kalau misalnya kita melihat begitu ya, dan juga kami melakukan perbincangan dengan jumlah penumpang, mereka yang baru berangkat pada hari ini terbagi menjadi dua kategori, baik itu mereka yang baru saja ataupun baru bisa berlibur karena baru mendapatkan cuti, atau mereka yang sebelumnya mudik ke Jakarta lalu baru akan memutuskan kembali untuk ke tempat perantauan masing-masing pada hari ini. Jadi memang cukup ramai juga dari penumpang yang baru akan berangkat. Nah, informasi penting bagi pemirsa ataupun juga bagi masyarakat yang berencana untuk membeli tiket untuk keberangkatan dari area Jakarta, baik itu untuk berangkat dari stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir, ataupun juga stasiun-stasiun lainnya di Jakarta, terutama di area PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, masih tersedia lebih dari 60.000 tiket, yang mana untuk ketersediaannya dan juga harganya bisa langsung dicek di platform ataupun juga aplikasi pihak ketiga lainnya atau di website KAI Akses. Dan tentunya himbauan bagi semua calon penumpang yang baru akan berangkat, mengingat untuk hari ini dan juga esok hari ini jumlah penumpang ataupun juga di stasiun Pasar Senen ini masih cukup ramai. Tentunya dihimbau bagi para calon penumpang untuk berangkat jauh lebih awal, dikarenakan untuk masuk pintu keberangkatan ini pun juga masih harus mengantri, masih harus mencetak kartu juga, sehingga dihimbau untuk berangkat jauh lebih awal agar tidak terlambat. Dan tentunya bagi yang membawa barang bawaan dihimbau untuk terus menjaga barang bawaan agar tidak hilang ataupun juga tertukar dengan penumpang lainnya. Sementara demikian untuk situasi di area stasiun Pasar Senen, kembali ke Anda, Alista. Baik, terima kasih banyak informasinya, Amrina. 35.000 penumpang sudah datang ke Jakarta dan kurang lebih sekitar 16.000–17.000 penumpang justru baru akan meninggalkan Jakarta. Baik, sekarang kita akan beralih ke Hamzah dari rest area kilometer 19 Cikampek. Selamat pagi Hamzah, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di sana? Apakah sudah mulai terlihat kenaikan volume kendaraan menuju ke arah Jakarta? Ya, selamat pagi Arlista dan juga pemirsa. Saat ini kondisi arus lalu lintas di kilometer 19 tepatnya di tol Jakarta Cikampek arah menuju Jakarta ini masih terpantau ramai lancar. Kami memantau tidak ada ketersendatan maupun antrian dari kendaraan yang melintas di kilometer 19 tol Jakarta Cikampek kali ini. Kami juga memantau bahwa sejak tadi tidak ada rekayasa lalu lintas baik kontraflow yang diberlakukan oleh kepolisian maupun jasa marga. Pengendara yang melintas di kilometer 19 tol Jakarta Cikampek ini adalah beberapa pengendara yang melintas di gerbang tol Kaliurip yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa daerah di Jawa Barat, serta pengendara yang melintas dari gerbang tol Cikampek Utama yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa daerah yang ada di Jawa hingga ke Jawa Timur. Kami juga dapat informasikan bahwa masa puncak arus balik ini terjadi di tanggal 1 hingga 2 Januari 2025, di mana lalu lintas kembali ke arah Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta Cikampek ini sebanyak sekitar 86.000 lebih kendaraan sudah melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Selain itu, untuk lalu lintas kembali ke Jabotabek dari arah Bandung melalui gerbang tol Kaliurip Utama Jalan Tol Cipularang ini sebanyak sekitar 79.000 kendaraan lebih melintas menuju ke arah Jabotabek. Selain itu, untuk total dari kedua gerbang tol utama tersebut sebanyak sekitar 165.000 kendaraan lebih
melintas ke arah Jabodetabek. Jumlah ini meningkat sebesar sekitar 57% dari lalu lintas normal biasanya. Kami juga ingin menyampaikan himbauan bahwa untuk para pengendara yang melintas di arah Jalan Tol Jakarta Cikampek ini untuk selalu mengecek kendaraan pribadinya. Selain itu untuk selalu mengecek kesehatan dan bisa memanfaatkan rest area yang tersedia di sepanjang Jalan Tol Jakarta Cikampek ini di dalam momen arus balik libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya. Hamzah, kurang lebih sekitar 79.000 kendaraan sudah mulai memasuki Jabodetabek. Baik pemirsa, kita akan bergabung ke Eris Utomo dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Selamat pagi Eris, dari pemantauan Anda apakah sudah banyak pemudik ini yang tiba di Ketapang, Banyuwangi? Eris. Ya, selamat pagi Elista dan pemirsa. Saat ini saya tengah berada di Pelabuhan SDP Ketapang, Banyuwangi. Dan memang lalu lalang kendaraan yang baru keluar dari kapal masih terus berlalu. Dan memang hingga saat ini dari Pelabuhan Gilimanuk maupun dari Pelabuhan Ketapang menuju ke Gilimanuk terus terjadi untuk arus balik Nataru ini. Dan memang di belakang saya juga memang terlihat sedikit lenggang karena memang dari kendaraan yang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk masih tertahan di area parkir untuk menunggu bongkar kapal dari dermaga. Dan analisa saya dari catatan yang sudah saya terima dari 24 jam terakhir, dari kendaraan dari Pelabuhan Gilimanuk yang menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, tercatat sebanyak 30.000 lebih penumpang yang sudah diseberangkan dan sudah tiba di Pelabuhan Ketapang dengan didominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi yang tercatat masing-masing lebih dari 3.000 unit. Dan begitu juga dari Pelabuhan Ketapang yang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk juga sudah tercatat sebanyak 18.000 penumpang yang sudah diseberangkan dengan mengendarai kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi tercatat lebih dari 2.000 unit. Dan memang untuk hari ini banyak dari kendaraan yang utamanya dari ekspedisi dan juga bis datang juga sehingga juga sempat terjadi kepadatan di area parkir. Demikian Alista. Baik, terima kasih banyak informasinya Eris Utomo. Kurang lebih 30.000 penumpang dari Pelabuhan Gilimanuk sudah tiba di Ketapang dan juga kurang lebih ada 18.000 penumpang yang baru hendak ke Gilimanuk. Sebelumnya ada rekan Hamzah di rest area kilometer 19 dan juga ada Amrina di stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Arus balik Nataru di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati penumpang, baik yang akan kembali ke tempat tujuan asal ataupun yang kembali ke Jakarta. Pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi 160.000 orang melintas di Bandara Soekarno-Hatta. Ribuan pengguna transportasi udara ramai di area pintu kedatangan domestik di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat sore. Kebanyakan para penumpang pesawat merupakan rombongan keluarga usai menikmati libur panjang Nataru di kampung halaman dan liburan di sejumlah kota besar. Mereka memilih kembali lebih awal untuk bersiap melakukan aktivitas pada Senin mendatang. Menurut Asisten Deputi Komunikasi Bandara Soekarno-Hatta, Holik Muwardi, pada hari H+2 libur pergantian tahun hari ini, tren peningkatan arus balik libur Nataru mengalami peningkatan menjelang akhir pekan. Pada hari ini sebanyak 160.000 orang melintas di Bandara Soekarno-Hatta dengan rincian 85.138 orang datang ke Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta, atau naik sekitar 10% dibanding hari biasa. Pergerakan penumpang juga diikuti pergerakan pesawat sebanyak 1.093 penerbangan. Memang hari ini kita melihat bahwa selama periode Nataru ini menjelang berakhir sehingga mereka mulai kembali lagi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan kami prediksi di Jumat Sabtu Minggu ini adalah akan mencapai puncak di masa arus balik ini. Peningkatan jumlah penumpang dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan potongan harga tiket pesawat sejak 19 Desember 2024 sampai 3 Januari 2025.
Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pasca libur tahun baru di Yogyakarta, arus balik di stasiun Yogyakarta Jumat kemarin sore ini terpantau ramai pemirsa. Puncak arus balik di stasiun Yogyakarta sendiri telah terjadi pada 29 Desember lalu. Usai perayaan pergantian tahun 2025, penumpang di Stasiun Besar Yogyakarta pada arus balik momen libur tahun baru masih terpantau ramai. Puncak arus balik libur tahun baru justru terjadi pada tanggal 29 Desember 2024 lalu dengan jumlah penumpang naik di Stasiun Yogyakarta mencapai 31 ribuan dan penumpang yang turun mencapai sekitar 26 ribuan. Dari data KAI Daob 6 Yogyakarta per 1 Januari tercatat, sekitar 288 ribu penumpang kereta api jarak jauh berangkat dari 2 stasiun, yaitu Yogyakarta dan Lempuyangan. Kebanyakan para penumpang yang naik kereta api jarak jauh ini masih didominasi oleh tujuan ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Momen libur Nataru tahun ini, KAI Daob 6 Yogyakarta menjalankan operasional 22 kereta api jarak jauh dan 12 tambahan kereta api jarak jauh. Dari Kota Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jalan-jalan ke Kota Bogor tidak lengkap sepertinya kalau tidak kulineran nih, Camar nih. Iya, betul sekali ya. Di kota hujan ini salah satunya yang menjadi favorit adalah kuliner tempo dulu Bogor seperti toge goreng dan juga laksa ya. Jadi lapar nih. Iya, setelah ini kita coba. Bogor punya banyak kuliner khas. Di antaranya ada laksa dan toge goreng. Sayangnya, kuliner berbahan dasar sayur toge ini sudah jarang ditemui. Tapi, sebuah warung di depan Polsek Cibungbulang Bogor masih menjual kuliner ini. Laksa diracik dari toge, ketupat, tahu, oncom merah, dan daun kemangi. Kemudian diguyur kuah kuning khas beraroma rempah. Kemudian ditaburi bawang goreng. Kalau toge goreng, diracik dengan toge dan ketupat, lalu disiram dengan tauco dan rempah khas. Untuk menikmati kelezatan laksa dan toge goreng, konsumen hanya perlu bayar Rp15.000 per porsi. Pemilik warung laksa dan toge mengaku bisa menjual lebih dari 100 porsi per hari. Tunggu apa lagi? Nikmati kelezatan laksa dan toge goreng di kawasan Jalan Raya Cibungbulang Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.